Rubbama kunta musian farokal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halam minka. Bisa jadi perbuatan burukmu tampak baik di matamu karena persahabatanmu dengan orang yang lebih buruk daripada dirimu. Bergaul, berkumpul, bersahabat dengan orang yang kualitasnya atau kebaikannya berada di bawahmu, itu amatlah berbahaya bagi dirimu, karena bisa menyamarkan aib atau cacat dan kekuranganmu. Akibatnya kamu akan selalu berbaik sangka terhadap dirimu sendiri, dan kamu pun bangga dengan segala amalmu dan merasa puas dengan kondisimu, sehingga kamu rela hati dan selalu melihat kebaikan-kebaikanmu yang membuat kamu terlena dan lupa. Jadi orang yang paling baik, selalu merasa jadi orang yang paling segala-galanya, karena kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang kualitas kebaikannya berada di bawahmu saja, sehingga kamu tak ubahnya seperti katak dalam tempurung yang di dalamnya hanya terdiri dari istri dan anak-anaknya yang masih kecil, sehingga sang katak ini merasa menjadi makhluk yang paling besar di dunia. Lalu berkatalah sang katak ini kepada anak-anaknya bahwa enggak ada satupun makhluk yang paling besar melebihi dirinya, dan itu pun dikatakan berulang-ulang pada anaknya, hingga suatu ketika anak-anak katak ini keluar dari tempurung untuk bermain. Di saat dalam perjalanannya, mereka pun dikejutkan oleh rombongan sapi lewat. Sejenak mereka tertegun dan terpana. Mereka takjub dan bergumam pelan, kok ada ya hewan yang sebesar itu, yang besarnya beratus-ratus lipat dari besar bapaknya. Dan ketika sesampainya di rumah, mereka pun bercerita kepada bapaknya. Mereka bilang bahwa baru saja mereka bertemu dengan hewan yang begitu besar. Akan tetapi sang bapak ini enggak terima dengan cerita anaknya, karena dirinya merasa paling besar dan tak ingin ada yang lebih besar darinya. Lalu dia kembungkan perutnya, lalu dia berkata, "Apa besarnya segini?" Lalu dijawab anak-anaknya, "Itu sih masih kecil, masih belum ada apa-apanya." Lalu dia kembungkan perutnya lebih besar lagi dan berkata, "Lebih besar mana dengan ini?" Anak-anaknya pun menjawab, "Lebih besar hewan yang tadi, Pak," jawabnya serempak. Kemudian dia kembungkan lagi dan lagi sehingga meledaklah perutnya. Nah, inilah contoh bila mana seseorang yang hanya bergaul dengan orang-orang yang di bawah darinya, seseorang yang hanya bergaul dengan orang-orang yang kualitasnya di bawah mereka, sehingga menjadikan dirinya terlena dan lupa, dan membuat dirinya menjadi orang yang pongah, karena dirinya akan merasa dirinya adalah segala-galanya. Ketika bergaul dengan orang miskin papa yang ekonominya lemah, jauh di bawah dirinya, maka dirinya akan merasa paling kaya. Bila mana bergaul dengan orang yang bodoh, dalam satu desa dirinya sarjana satu-satunya, maka dia akan merasa paling pintar di desanya. Bila mana orang yang bergaul dengan orang yang lakunya kurang baik, tak sebaik perilakunya, maka akan bisa mengakibatkan dia merasa paling baik di dunia. Jadi makanya orang-orang yang bergaul dengan orang yang di bawah darinya, maka bisa menyamarkan aib atau cacat dan kekurangannya. Dan ini bisa menjadikan dampak yang buruk, sehingga gampang menghina, gampang mencela, dan gampang merendahkannya.
Dan juga orang-orang ini akan selalu melihat kesempurnaan dan tak ada kekurangan ataupun kesalahan segala yang dilakukan dirinya, sehingga membuat dirinya baik-baik saja, merasa puas akan dirinya dan tak bisa melihat kekurangannya. Dan inilah yang bisa menjadi pangkal keburukannya, karena dia tak bisa lagi memperbaiki kesalahan dan kekurangan darinya. Oleh karena itu, makanya bagi para pesohor, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang ternama, yang namanya lagi naik daun, baik itu dari kalangan pejabat publik, atau mungkin kalangan para tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, para dai kondang yang sering diundang, atau mungkin dari kalangan para artis, atau orang-orang yang banyak fans, banyak penggemar, di mana penggemar ini mempunyai identik untuk selalu memberikan sanjungan dan pujian. Makanya para pesohor, berhati-hatilah dan waspadalah, jangan sampai terlena ataupun lupa. Dan jangan pula kecewa dengan adanya haters. Ini sebagai penyeimbang agar para pesohor tidak terlena dan lupa. Walaupun para haters ini tak pernah berhenti mencaci, mereka selalu mengkoreksi dan menyampaikan kekurangan, walaupun dengan sinis dan penuh kebencian. Akan tetapi dari haters ini, para pembenci-pembenci ini, para pesohor bisa koreksi diri dan selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya, sehingga akan menjadi orang yang dari ke hari semakin jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Begitu pula halnya dengan para penguasa, kepala pemerintah, kepala negara. Di samping perlu adanya koalisi, juga butuh oposisi sebagai mitra untuk kontrol pemerintahannya. Karena dengan oposisi inilah banyak kekurangan-kekurangan yang disampaikan, sehingga bisa dijadikan acuan untuk introspeksi diri, buat memperbaiki segala kekurangan dan kesalahan, sehingga bisa menjadikan negeri ini selalu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi.